Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan muatan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah cara berkembang biak pada tumbuhan yang didahului dengan proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Penyerbukan itu selalu diikuti dengan pembuahan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga terbentuklah biji. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga, sehingga banyak tumbuhan yang memiliki bunga berkembang biak secara generatif. Nah, karena alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga, maka kita harus mengetahui apa saja bagian-bagian bunga tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat gambarnya oleh anak-anakku tentang bagian-bagian bunga. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga pada gambar berikut ini. Yang pertama, mahkota. Yang kedua, kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, kepala putik. Yang kelima, tangkai bunga. Yang keenam, kelopak bunga. Yang ketujuh, bakal biji. Yang kedelapan, dasar bunga. Dan yang kesembilan, tangkai bunga. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama, benang sari. Fungsinya, organ reproduksi jantan pada bunga. Yang kedua, kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Yang ketiga, tangkai putik. Fungsinya sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Kemudian yang keempat, bakal buah. Fungsinya adalah tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang biak menjadi buah. Kemudian yang kelima, ini bakal biji. Fungsinya adalah tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Yang keenam, mahkota bunga. Fungsinya adalah sebagai perhiasan bunga dan pengikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Ketujuh, kelopak bunga. Fungsinya adalah pelindung dan menutupi bunga yang masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan ular. Yang kedelapan, dasar bunga. Ini merupakan tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga yang lain. Yang terakhir, 9, tangkai bunga. Ini fungsinya merupakan penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Nah, itulah anak-anakku tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsi-fungsinya. Nah, anak-anak sudah paham kan? Jadi, bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin, dan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Dan bunga memiliki bagian-bagian tertentu dan juga fungsi-fungsinya. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang coba kalian cermati kira-kira apa fungsi dari setiap bagian bunga tersebut. Jika sudah, coba kamu pasangkan bagian bunga dan fungsinya sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini di sini ada bagian bunga, ada mahkota, kemudian ada benang sari, kepala putik, kemudian kelopak bunga, bakal biji, tangkai bunga. Nah, kemudian kalian pasangkan dengan di sini yang bagian kanan ya. Di bagian kanan ini merupakan fungsi-fungsinya. Ada organ reproduksi jantan, tempat terjadinya proses pembentukan biji, perhiasan dan pemikat serangga, tempat melekat dan masuknya serbuk sari, penopang bunga, pelindung bunga yang masih kuncup. Nah, sekarang kalian coba pasangkan dengan menggunakan anak panah mana yang sesuai. Mahkota itu fungsinya untuk apa? Kalian pasangkan, cari pasangannya mana yang sesuai. Nah, itu mungkin tugas yang harus kalian laksanakan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu tentang perkembangbiakan generatif tadi.
Untuk pembelajaran hari ini rupanya kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ibu. Tetap semangat untuk belajar dan laksanakan tugas dengan baik. Kita tutup saja pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.